yang sempat hidup bersama dengan kedua orang tuanya, lalu orang yang bersangkutan itu meninggal dunia, tapi dia masuk neraka. Famata fadakhalan nar. Dia sempat hidup, ada dua orang tuanya, kok dia tidak masuk neraka, tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Fa'aba'adahullah, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Nah, terus ada anjuran malaikat Jibril, qul amin, katakan amin. Karena malaikat Jibril mengatakan, katakan amin, fakultu, maka aku mengucapkan amin. Terus malaikat Jibril melanjutkan lagi, ya Muhammad, man adraka syahrul ramadhana famata falam yughfar lah. Kalau ada seseorang yang sempat hidup pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal, tapi dia tidak diampuni oleh Allah, sayang sekali. Fa'udkhilan nar, lalu dia dimasukkan ke neraka. Fa'aba'adahullah, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Qul amin, katakan amin. Jadi poin saya yang kedua ini, bahwa orang sempat hidup pada bulan Ramadan tapi tidak bisa masuk surga, malah masuk neraka. Itu celaka. Celaka. Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Sekarang mumpung baru masuk hari pertama atau kedua Ramadan, kita bahas ini supaya belum terlanjur kita kurang mengisi kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Qul amin, malaikat Jibril mengatakan amin, katakanlah amin. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Satu lagi, waman dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Dan siapa yang namaku disebut di sebelahnya atau dia mendengar, kemudian dia tidak membaca sholawat untukmu, dan dia mati masuk neraka, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin. Jadi ini para jamaah yang sholat tidak mendengar dan tidak melihat malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad menjawab, nah jawaban Rasulullah didengar oleh muslimin yang hadir di situ. Ini wah, masya Allah, kalau kita sendiri yang menyaksikan ini kayak apa itu. Dan memang tidak semua orang diberi kesempatan untuk melihat malaikat, tapi Allah memberi kesempatan kepada sebagian manusia untuk sesekali melihat malaikat supaya dia bisa bercerita. Jadi seringkali kalau hal-hal yang kita tidak bisa menyaksikan, Allah memberi kesempatan kepada 1-2 orang untuk menyaksikan supaya dia cerita. Nah, kesempatan orang-orang bisa melihat malaikat Jibril itu ketika suatu saat Rasulullah SAW berada di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Tiba-tiba ada tamu datang memakai pakaian yang putih-putih. Menurut Umar bin Khattab, tidak ada kesan dia habis bepergian. Putihnya itu tidak ada noda sama sekali, tidak ada debu, rambutnya rapih. Kemudian menjumpai Rasulullah, langsung duduk di depan Rasulullah, lutut ketemu lutut, sambil bertanya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Setelah tamu ini pergi, lalu Rasulullah bertanya, tak, kamu tahu Umar siapa tadi? Oh, Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus Rasulullah mengatakan bahwa itu tadi Jibril datang ke sini untuk mendidik kamu, untuk mengajari kamu. Mengajari dengan cara bertanya kepada Rasulullah supaya Rasulullah menjawab, yang jawabannya adalah pelajaran untuk para sahabat. Nah, para sahabat yang sudah pernah melihat seperti itu,
kemudian diceritain Rasulullah semacam itu, ya percaya ya. Jadi oleh karena itu hadis ini kita ambil pelajaran, jangan sampai Ramadan ini berlalu tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dua ini mirip ya. Yang satu, siapa yang sholat pada malam Qadar, ya, Lailatul Qadar, untuk membuktikan keimanannya dan untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Tidak ada kata 1 tahun, tapi dosanya yang sudah lewat. Ini kesempatan yang bagus sekali. Kalau kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan 70 tahun, dosa kita itu sudah sebanyak apa itu? Meskipun yang kecil-kecil, dosa itu kan bisa karena kita melanggar larangan, ada larangan dari Allah, kita kerjakan. Tapi bisa juga dosa itu karena ada tugas, tapi kita tidak melaksanakan. Tugas sholat kita harus melaksanakan. Tugas puasa kita harus melaksanakan. Tapi banyak yang kita itu ditugasi tapi kita miss, artinya kita tidak bisa melaksanakan sepenuh-penuhnya, yaitu bersyukur. Kita akan dianjurkan oleh Allah bersyukur, tapi kemampuan kita bersyukur tidak bisa sebanyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah itu, jadi kalau itu dianggap dosa, berapa itu? Ya, karena kenapa saya menganggap itu dosa? Karena Rasulullah mengatakannya, Allah malahan ya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah, kalau kalian bersyukur maka aku tambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, maka siksaanku dahsyat. Kenikmatan, dari jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang sempat kita syukuri itu kan hanya sebagian kecil sekali. Sebagian besar kita tidak sempat atau bahkan tidak ngeh bahwa kita itu harus mensyukurinya. Maka potensinya kita berdosa. Tapi Allah Maha Pengampun, bisa kita menebusnya misalnya dengan rajin sholat, terutama di malam Lailatul Qadar. Atau di dalam bulan itu sendiri, wa man shoma ramadhana imanan ihtisaban, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan untuk membuktikan keimanannya, karena dorongan keimanannya dan karena dia mengharapkan pahala dari Allah, maka dia juga diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi kesempatannya paling tidak ini ada dua nih. Puasanya itu sendiri ada kesempatan kita diampuni, dan di dalam Ramadan ada malam Qadar yang kita bisa meningkatkan lagi atau menambah lagi pahala dan menghapus lebih banyak dari dosa. Itu kesempatan mendapatkan ampunan. Ada kesempatan juga pada bulan Ramadan ini, kesempatan terbebas dari neraka. Rasulullah SAW mengutip Allah. Allah berfirman, ya qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua perilaku atau amal anak Adam, manusia, maka itu milik mereka kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku dan aku akan membalasnya. Terus poin yang relevan dengan judul kita adalah wasyamu junnah. Puasa itu perisai dari neraka. Berarti kalau kita
puasa Ramadan dengan baik, maka bukan hanya diampuni dosa. Kalau diampuni itu kan mungkin masih ada kelewat. Ya. Kemudian ini ada jaminan bahwa dengan puasa Ramadan, kalau puasanya baik, maka kita bisa terbebas dari neraka. Apa yang tidak menyengsarakan selain neraka? Yang paling menyengsarakan. Maka kalau kita sudah selamat dari neraka, di akhirat itu hanya ada dua tempat, yaitu neraka atau surga. Kalau tidak di neraka, otomatis kita akan ke surga. Kalau kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat. Allah berfirman yang kita insya Allah semua pada hafal, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Ini Allah mengulang informasi mengenai atau penyebutan Lailatul Qadar. Diulang dengan pertanyaan. Kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Apakah kamu tahu apa malam Qadar itu? Ini untuk membangkitkan curiosity kita, keinginan tahu kita. Kalau keinginan tahu kita itu dibangkitkan, berarti Allah menyuruh kita memperhatikan apa itu Lailatul Qadar. Terus diterangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah tidak menerangkan Lailatul Qadar dengan definisi apa itu, tetapi benefit apa. Jadi berarti Allah memilih apa yang lebih penting itu keuntungannya. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam Qadar semalam saja, maka pahalanya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Kalau satu malam kita anggap 12 jam, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit lagi, maka 1000 bulan itu sama dengan 60.000 kali lipat daripada satu malam. Dengan demikian, pahala beribadah satu malam itu dilipat gandakan bukan hanya 10 kali, tapi 60.000 kali. Dan 1000 bulan itu, kalau dihitung dengan tahun, lebih dari 82 tahun. Ini sekaligus bisa menebus dosa-dosa kita selama ini. Ya, kalau misalnya kita itu menebus dengan normal, kita sudah berumur 30, banyak dosa yang kita lakukan. Kalau pahalanya satu, maka kalau kita ingin menebus, mulai umur 15, kita harus melakukan kewajiban yang sehari-hari itu, plus yang sunnah-sunnah sama banyaknya atau bahkan lebih banyak, supaya bisa mengkompensasi kekurangan yang lalu. Tapi ini kita bisa cukup memanfaatkan satu malam saja. Kita menekuni itu supaya kita bisa mendapatkan lipat ganda 82 tahun. Jadi Masya Allah, itu satu malam Qadar saja bisa menebus semuanya itu. Nah, oleh karena itu nanti khataman kita di Masjid Babus Salam itu setidaknya ada 2 khataman, karena 2 di antara santri itu nanti membacanya di Babus Salam. Nah, itu pada malam ganjil, malam 23, malam 25 itu. Nah, nanti itu bisa diterangkan oleh Ustaz Zainuddin. Ya. Nah, itu kesempatan yang bagus sekali. Di samping sholat, kita juga membaca atau mendengarkan Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada saat itu para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Jadi di sini disebut para malaikat
dan ar-ruh. Ar-ruh itu julukan untuk malaikat Jibril. Di situ pakai wa yang biasanya artinya dan. Kalau kita mengartikan dan, maka berarti malaikat Jibril tidak termasuk malaikat. Padahal malaikat Jibril itu termasuk malaikat dan bahkan pimpinan malaikat. Maka itu ar-ruh di sini, atafnya ini ataf bayan, menjelaskan setelah menyebut yang menyeluruh atau yang global, kemudian disebut yang khusus. Jadi kita menerjemahkannya, pada malam itu para malaikat, bahkan malaikat Jibril pimpinannya itu juga turun. Bi'idzni rabbihim min kulli bi'idzni rabbihim, atas izin Tuhan mereka. Min kulli amrin salam, semuanya selamat. Jadi indikasinya pada malam itu tentram. Hiya hatta matla'il fajr, Lailatul Qadar itu sampai terbitnya matahari. Maka jangan sampai kita miss, jangan sampai kita itu terlewatkan dengan kesempatan ini. Nah, ini yang relevan dengan judul, bahwa orang yang puasa dengan baik nanti ada jaminan masuk surga. Rasulullah bersabda, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu yang disebut ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya segar. Segar setelah minum karena haus. Kan segar itu bisa karena asalnya badannya lemah, kemudian kurang berdaya, kemudian menjadi segar kembali. Nah, itu bukan yang seperti itu, tapi segar yang kita kehausan lalu terus minum, tidak terjadi dehidrasi. Nah, itu namanya rayyan. Nah, pintu surga itu disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat, yang masuk ke surga lewat pintu itu hanya orang-orang yang puasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Siapapun yang lain tidak masuk melalui pintu itu. Lalu ada yang manggil-manggil, ada juru panggilnya. Fa yuqalu aina as-shaimun? Mana orang-orang yang pada sholat? Apa yang pada puasa? Mana yang pada puasa? Fa yaqumun, maka mereka yang merasa berpuasa pada bangkit, dipersilahkan masuk ke surga lewat pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Seseorang yang lain tidak diizinkan masuk melewat pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq. Setelah mereka semua pada masuk, terus ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Sehingga dengan demikian tidak ada orang lain yang masuk lewat pintu itu. Nah, ini jaminan. Maka kesempatan yang bagus bagi kita sekarang ini adalah kesempatan terbebas dari neraka, kesempatan mendapatkan pahala yang berlipat, dan kesempatan untuk masuk surga. Terus caranya gimana? Caranya hindari yang menyebabkan gagalnya kita masuk surga karena puasa. Coba kita perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong. Az-zur ada mengartikan bohong, ada mengartikan dosa. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong atau ucapan dosa, wal 'amala bih, dan perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh, tidak memerlukan puasanya orang itu sampai meninggalkan makan, meninggalkan minum. Gak ada gunanya. Jadi inti puasa adalah menahan hawa nafsu. Simboliknya kita menahan dari makan,
minum, dan berhubungan di siang hari. Tapi kalau kita memperhatikan hadis ini, berarti bukan hanya menahan diri terhadap itu, lebih luas. Dosa-dosa yang lain juga kita cegah, kita tinggalkan. Kenapa kata-kata bohong itu disebutkan di sini? Iya, karena kata-kata bohong itu ibaratnya kalau iceberg, kalau gunung es, itu ujung di atasnya atau yang kelihatan. Kita menyebutnya gunung es atau iceberg. Yang kelihatan di permukaan itu kecil sedikit, tapi yang di bawah itu jauh lebih besar. Nah, orang kalau berkata bohong, bohongnya itu kelihatannya seperti kecil, tapi sebenarnya intinya itu justru di bawah. Kenapa begitu? Bohong itu fungsinya apa sih? Kalau kita berbohong itu tujuannya apa? Kita berbohong itu biasanya kita menutupi perilaku kita yang menyimpang. Kalau di waktu lalu, entah tadi, kemarin, atau tahun lalu, atau kapan saja kita telah berbuat yang menyimpang, kita tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang normal itu kalau melakukan perbuatan menyimpang itu malu kalau ketahuan orang lain. Maka biasanya orang yang masih normal kalau berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Kalau orang berbuat dosa sudah tidak sembunyi, itu sudah tidak normal. Itu sudah lost kontrol, sensitivitas emosinya itu sudah rusak. Nah, karena orang yang normal itu kalau berbuat menyimpang, itu kemudian dia berusaha untuk menutupinya itu dengan bohong. Jadi bohong itu bisa dirunut. Kenapa? Ada juga bohong yang jenis yang berbeda. Kalau tadi kan bohong untuk menutupi perilaku yang menyimpang di masa lalu. Bisa juga bohong untuk mengelabuhi orang supaya tidak mengerti kecurangan orang itu di masa depan. Misalnya orang berdagang, kualitasnya jelek, tetapi dia mengatakan bagus. Itu misalnya produk yang bagus itu biasanya bikinan Jerman. Bu, ini bikinan Jerman nih Bu. Dia bohong. Karena apa? Dia punya keinginan yang menyimpang. Dia ingin menipu supaya orang itu mau membayar lebih tinggi daripada yang seharusnya, tapi supaya dia tidak mengetahuinya. Maka caranya bohong. Nah, saya pernah keluar dari toko, di depan itu ada orang menawari gelas. Bu, dari Jerman Bu, ini kuat. Terus saya coba lihat, itu ada stikernya. Begitu stiker saya buka, ini baca nih, Made in Indonesia. Nah, dia bohong dengan cara menutupinya dengan stiker, karena punya rencana menyimpang, ya, rencana melakukan sesuatu yang menyimpang. Jadi bohong itu indikasi dosa. Dosanya yang disembunyikan itu lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Maka kita jangan pernah menyepelekan, dosa begitu aja kok kecil. Jangan menyepelekan ya. Nah, di sini dikuatkan wal amala bihi, dan melakukan dosa itu. Maka Allah tidak perlu. Nah, caranya gimana? Ya kita hindari perbuatan dosa. Sesedikit apapun kita hindari. Dan kalau kita runut, kalau tadi bohong itu adalah gejala, simptom. Kemudian bohong itu dirunut karena ada perilaku yang menyimpang. Kita naik lagi ke hulunya. Kenapa orang itu berbuat menyimpang? Itu ujung-ujungnya yang paling hulu umumnya adalah hawa nafsu. Jadi kalau begitu,
puasa ini intinya adalah menahan diri dari liarnya hawa nafsu. Mohon maaf saya mengatakan liarnya hawa nafsu, karena apa? Menuruti hawa nafsu itu boleh, karena tanpa hawa nafsu kita tidak bisa mempertahankan hidup. Kita memang dibekali oleh Allah hawa nafsu. Kalau memang hawa nafsu itu jelek, kenapa Allah membekali kita dengan hawa nafsu? Kita dibekali karena memang kita butuh. Kita ketika lapar oleh Allah, ketika misalnya kita kekurangan energi, Allah memberi kita nafsu makan. Maka caranya gimana? Dibuat lapar. Kalau kurangan cairan, dibuat haus. Supaya ada dorongan untuk makan dan minum. Tapi dorongan makan dan minum ini tidak boleh liar. Harus dikendalikan. Contohnya liar gimana? Liar, jangan mentang-mentang lapar, kemudian di sebelahnya ada makanan, langsung disikat, dimakan. Punya orang lain. Nggak bisa, jangan. Minta izin dulu. Atau dibeli dulu. Minta izin, aku makan boleh nggak? Kalau boleh, boleh, silakan makan. Jadi ada batasan-batasan yang tidak boleh diterjang. Nah, batasan itu mencegah kita dari menuruti hawa nafsu semaunya. Mesti kita bisa mengendalikannya. Ya. Jadi puasa ini intinya adalah menahan hawa nafsu, atau sebenarnya lebih enak mengelola atau mengendalikan hawa nafsu. Karena memanfaatkan hawa nafsu itu penting. Ya. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, kita tidak punya anak, tidak punya cucu, nanti manusia punah. Supaya tidak punah, oleh Allah diberi hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu tidak boleh liar. Silahkan. Caranya gimana? Nikah dengan baik. Ketika nikah, beri mas kawin. Kalau kamu sudah menikahi seorang wanita, kamu harus memberi nafkah kepadanya, dan seterusnya. Jadi ada rambu-rambu, ada batasan-batasan yang kita harus mengelolanya dengan baik. Ya. Jadi kalau kita puasa kok masih berbuat dosa, berarti kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu dengan baik. Nah, kalau itu belum bisa, berarti tidak efektif atau gagal. Makanya inti daripada puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya, jadi di satu sisi kita hindari dosa sekecil apapun dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Satu. Yang kedua, kita manfaatkan waktu puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu kita anggap sebagai latihan. Setelah Ramadan lewat, itu kita jalankan terus. Yaitu bagaimana? Kalau tadi yang pertama itu, 1 hari 24 jam kita buat tidak ada dosa sedikit pun. Terus diapain? Kita manfaatkan 24 jam sehari itu untuk ibadah saja. Ibadah saja. Bagaimana mungkin kita ibadah saja? Bisa. Bukan berarti terus sholat mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Enggak, bukan begitu. Beginilah. Kita itu susun skala prioritas kalau ada kegiatan. Aku mau melakukan selama 1 hari ke depan itu ini. Nah, misalnya ada 10 daftar pekerjaan. Lihat mana yang menghasilkan pahala dan mana yang tidak. Kita pilih yang menghasilkan pahala. Nah, caranya kita lihat, kita pinjam hukum di fikih. Fikih itu hukum ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya, ya. Jadi saya tidak usah menjelaskan detail. Yang di antara 5 ini yang menghasilkan pahala hanya 2. Wajib dan sunnah. Mubah tidak ada pahala.
Yang makruh itu kalau kita tinggalkan malah dapat pahala, tapi kalau kita jalani nggak dosa. Yang haram, kalau kita lakukannya dosa, kalau kita meninggalkan dapat pahala. Dua ini udah kita singkirkan, nggak ada. Makruh dan haram nggak ada. Jadi kalau kita punya daftar 10 rencana pekerjaan, kita cek mana yang masuk wajib dan mana yang masuk sunnah. Yang mubah bagaimana? Yang mubah kita tarik ke atas. Kita jadikan sunnah atau kita jadikan wajib. Bagaimana bisa? Bisa. Begini, ada pedoman fikih. Kalau suatu ibadah, ya, misalnya ini kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengerjakan yang lain, maka pekerjaan yang lain itu ikut menjadi ibadah. Sholat, kita tidak bisa sholat kecuali kita harus wudhu. Maka wudhu ini bagian dari sholat. Kita tidak bisa wudhu kecuali menggunakan air. Kita tidak bisa menggunakan air kalau kita tidak membeli air. Maka membeli air itu bagian dari sholat. Kalau membeli air ini, membelinya, transaksinya. Kalau membelinya ini bagian dari sholat, maka kita mengeluarkan uang untuk itu sudah ada pahalanya. Terus, aku tidak bisa membeli air kalau aku tidak punya uang. Supaya aku punya uang, saya bekerja dulu. Misalnya, Bu, minta air, Bu. 1 botol aja. Nggak boleh. 1.000. Wah, saya nggak punya duit, Bu. Ya udah, ini sapuin ini lantaiku. Kamu sapuin, nanti aku kasih minum 1 botol. Kasih 1 botol air. Nyapu diupah dengan air. Nyapunya ini bagian dari sholat. Karena dia kalau tidak nyapu itu dia tidak dapat air. Kalau nggak dapat air dia nggak bisa wudhu. Kalau nggak bisa wudhu nggak bisa sholat. Nah, kalau kita pergi bekerja, selalu diniati aku bekerja ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah untuk sholat, untuk bisa sholat aku harus beli air. Aku tidak bisa sholat kalau aku tidak menutup aurat. Untuk menutup aurat harus aku punya pakaian yang menutup aurat. Untuk mendapatkan pakaian itu aku harus membeli dan aku harus bekerja. Jadi bekerja untuk mendukung sholat. Aku bekerja karena aku ingin melaksanakan perintah Allah supaya memberi nafkah kepada istri dan anak. Memberi nafkah kepada istri dan anak itu ibadah. Maka bekerjanya juga ibadah. Dengan demikian, semua kegiatan yang tadi wajib, sunnah, mubah. Mubah ini asalnya netral. Biasanya yang mubah itu adalah kegiatan yang untuk mempertahankan kehidupan. Ini dikaitkan dengan ibadah. Dikaitkan dengan yang sunnah, dikaitkan dengan yang wajib. Maka yang mubah ini bisa menjadi bagian dari sunnah atau bagian dari wajib. Dengan begitu ini ibadah. Kalau ini kita lakukan, maka 24 jam kita beribadah kepada Allah. Sampai tidur, ya, tidur pun begitu. Aku mau tidur cepat supaya nanti aku bisa sahur. Kalau aku sahur supaya aku bisa kuat puasa. Jadi tidurnya itu sudah bagian dari puasa. Tidurnya itu pahalanya wajib, gitu. Jadi ibadah. Karena itu intinya adalah pasang niat yang baik. Kalau kita bisa memanfaatkan semacam ini, berarti kita meninggalkan dosa sekecil apapun dan waktu sesedikit apapun kita jadikan ibadah. Nah, dengan begitu kita sama dengan menjual diri kita. Udah kita jual semuanya kepada Allah dengan harapan nanti Allah ridha kepada kita,
Allah menukar kita dengan surga. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, menukarkan dirinya kepada Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Allah Maha Santun dan Allah Maha Santun dan santun kepada hamba-hambanya. Baik, kita teruskan. Bahwa kesuksesan puasa ini, kalau kita bisa dianggap puasa kita ini sukses kalau kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti tadi, meninggalkan dosa sekecil apapun dan menggunakan waktu kita sesedikit apapun untuk ibadah, itu sudah masuk ke takwa. Nah, kalau itu berhasil, berarti kita sudah mencapai target puasa. Seperti yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang generasi sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita mau mengukur secara lahiriah kesuksesannya gimana? Kita sudah takwa apa belum? Takwa dalam arti sudah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Saya bilang ukuran lahiriah karena kesuksesan yang hakiki adalah masuk surga tadi, ya. Tapi lahiriahnya kita lihat dari perilaku kita, apakah kita sudah masuk kategori bertakwa. Nah, lalu untuk mengoptimalkan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan ini, tidak hanya bisa masuk surga tapi juga bisa meningkatkan perilaku kita dan gaya hidup kita supaya gaya hidup kita itu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Coba kita perhatikan di surat Al-Baqarah, kelanjutan dari kutiba alaikumussyam tadi, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir atau sempat hidup di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Coba, ini kan menunjukkan faman syahida minkum. Karena itu, atau maka, atau dalam bahasa Inggrisnya so. Ya, setelah Allah menyebut bulan Ramadan, ada bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan sebagainya. So, maka, karena itu, siapa di antara kalian yang hidup pada bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Artinya kita disuruh berpuasa karena ada Al-Quran yang diturunkan pada bulan itu. Jadi ini seperti tradisi kita. Kalau dulu kita merdeka tanggal 17 Agustus, maka pada tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Ini Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita memperingati turunnya Al-Quran. Caranya gimana? Bukan dengan mengangkat bendera, tapi dengan berpuasa. Bukan dengan pesta. Ya. Kalau kebanyakan orang kan ulang tahun, pesta. Ulang tahun, pesta. Enggak, ini ulang tahun turunnya Al-Quran. Ulang tahun turunnya Al-Quran tidak dirayakan dengan pesta, tapi dengan puasa. Dan ini harus dilakukan oleh setiap individu muslim di seluruh dunia, dimanapun dia berada, dia harus memperingati ini. Nah, ini artinya betapa unggulnya Al-Quran. Nah, karena itu kita
kita muliakan Al-Quran, caranya gimana? Kita perlakukan Al-Quran seperti fungsinya. Fungsinya Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita itu memanfaatkan Al-Quran seperti fungsinya, itu namanya memuliakan. Ya, jadi kalau tadi dikatakan kita bisa sukses puasanya kalau kita bertakwa. Ujung-ujungnya kalau bertakwa kita masuk surga. Bagaimana cara bertakwa? Pakai pedoman dong, pakai SOP. Pedomannya mana? Al-Quran. Nah, kalau saya bilang SOP, coba deh kita tuh bekerja itu mesti pakai SOP. Kenapa? Supaya nggak salah, supaya target kita terpenuhi. Kalau kita bekerja tidak pakai SOP, kemungkinan besar bisa melakukan kesalahan, nanti gagal, tidak bisa mencapai target yang kita ingin capai. Banyak orang hidup tanpa pedoman. Kalau tanpa pedoman akhirnya gimana? Yang ikuti selera saja. Pengen tidur-tidur, kepengen pergi-pergi. Nggak ada pedoman apa-apa. Ya itu kalau nggak ada pedoman, ya kemungkinan salah besar sekali. Jalanin mobil, nggak ada pedomannya. Wah udah jalan aja. Tahu-tahu, loh kok mati? Iya, airnya habis, kamu nggak isi. Oh gitu toh. Tapi sudah terlanjur rusak, gimana? Ya. Ini banyak orang ingin hidup bahagia. Terus gimana? Ikuti selera aja. Yaitu kepengennya apa, sukaannya apa, itu yang diuber. Terus karena hidupnya hanya nguber kesukaan saja, nanti tahu-tahu sakit, tahu-tahu dipukulin orang, tahu-tahu masuk penjara, karena tidak memakai pedoman. Loh kita mengoperasikan HP saja, kita baca buku pedomannya. Kita menjalankan mobil pakai baca pedomannya. Kita menjalankan mesin pakai pedomannya. Tapi kenapa? Kita ini kan lebih canggih daripada mesin. Kita tidak hanya punya badan, tapi juga punya roh. Yang roh ini punya kelakuan macam-macam. Kalau kita tidak mempelajari itu, tidak berperilaku sesuai dengan karakter jiwa dan raga kita, ya kita kemungkinan salah besar. Nah, salah itu bisa menyebabkan rusak, seperti mesin yang rusak, ya. Bisa juga menyebabkan tidak bisa mengoptimalkan fungsinya. Ya. Kita punya kapasitas macam-macam, kapasitas berpikir, kapasitas melihat, kapasitas mengelola macam-macam. Kita punya kapasitas macam-macam. Nah, kalau kita tidak menggunakan pedoman, kita tidak bisa mengoptimalkan, tidak bisa memaksimalkan penggunaan fasilitas-fasilitas tadi. Ya, jadi pedoman Al-Quran itu kita gunakan untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan fungsi-fungsi fasilitas yang ada di dalam diri kita, dan untuk menghindari kerusakan atau kesalahan. Nah, ada orang karena menganggap bahwa hidup ini yang penting bahagia, supaya bahagia maka semua keinginan harus bisa keturutan. Untuk bisa itu maka yang penting adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Dia kepengen mendapat uang sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Akhirnya korupsi, tahu-tahu masuk penjara. Ketika masuk penjara bilangnya, ini cobaan. Cobaan apa? Bukan cobaan, itu teguran. Banyak kan orang yang masuk penjara lalu bilang, ya ini cobaan. Kita sabar saja. Itu tidak membaca buku pedoman, itu bukan cobaan, itu teguran. Kenapa kamu menyalahgunakan itu? Nah, oleh karena itu kita mesti menghormati Al-Quran, karena Allah menyuruh kita menghormati dengan cara memperingatinya dengan puasa itu. Ya, dengan menghormati Quran, dengan Allah itu menghormati Al-Quran atau memuliakan Al-Quran,
maka Allah memerintahkan semua orang di dunia ini mau berpuasa, dan sekaligus menawarkan bonus besar-besaran bagi orang yang bertekun ibadah di bulan itu, lebih-lebih pada malam Qadar. Terus caranya gimana? Memanfaatkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup seperti fungsinya yang tadi saya sebut, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuma sayang banyak orang yang tidak mau memanfaatkan Al-Quran. Tidak mau memanfaatkan Al-Quran itu ya acuh tak acuh dalam Al-Quran. Rasulullah mengeluhnya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, Tuhan, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan, tidak diacuhkan. Nah, tidak mengacuhkan itu gimana sih? Ya, mereka yang punya, buktinya aja ya, yang punya mushaf itu sedikit. Tidak semua orang punya mushaf. Tidak semua orang yang mengaku muslim punya mushaf di rumahnya. Tapi kalaupun ada, dikasih ya. Tapi sedikit di antara mereka yang membaca. Ketika dia diberi mushaf, masih baru, taruh di rak, sampai bertahun-tahun tetap utuh. Nggak pernah dibaca. Terus ya ada yang mau membaca tapi masih kurang intensif, tidak mau mempelajari artinya. Terus ada yang mempelajari artinya, tapi di antara mereka sedikit yang mau menerapkan ajarannya. Jadi tahap tidak peduli kepada Al-Quran itu macam-macam. Ada tahap yang paling ringan adalah membaca, mempelajari artinya, tapi tidak dipakai. Itu sudah termasuk tidak peduli. Terus yang lebih parah, tidak mau mempelajari artinya. Baca saja, tapi sudah baik ya. Kalau itu sudah baik, baca saja, tapi tidak mempelajari artinya. Sudah baik, tapi kurang. Nah, terus yang lebih berat lagi, tidak mau baca. Apalagi kalau suka melanggar. Karena itu saya mengajak kita, ayo kita menghormati Al-Quran supaya kita ini termasuk orang yang ahlul Quran ya. Tapi nyatanya di sehari-hari itu sebagian besar manusia termasuk muslimin tidak merujuk ke Al-Quran ketika mengatasi masalah dalam kehidupan. Jadi kalau kita ingin menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, itu kalau kita punya problem, solusinya mencarinya ke Quran. Tapi banyak orang itu yang mengatasi problem itu hanya dengan insting, hanya dengan intuisi. Kita orang Islam rujuk ke Quran, kembali ke Al-Quran. Bagaimana bisa begitu? Pelajari dulu. Orang nggak bisa merujuk ke Al-Quran kalau nggak pernah belajar. Dan ketika mencari kebahagiaan, kebanyakan orang itu hanya mengandalkan selera atau keinginan. Mestinya rujukannya ke Quran. Dan insya Allah pengajian kita ini selalu berorientasi mencari kebahagiaan yang sesuai dengan Al-Quran. Memang banyak yang harus kita bahas, sehingga kita ini setiap ahad membahas topik yang berbeda. Dan sekarang sudah, kita yang pakai Zoom ini sudah hampir 2 tahun ya. Oleh karena itu coba kita pelajari yang sudah-sudah. Syukur kalau yang sudah-sudah itu kita buka kembali. Itu kan biasanya ada teman kita Pak Amin itu suka membuat ringkasan. Itu kalau dikumpulkan itu bisa menjadi buku yang kemudian bisa dibaca ulang mana bolongnya. Kita berusaha untuk setiap ahad kita membahas topik yang berbeda. Dan Allah menjanjikan kalau kita mau memakai Al-Quran, maka kita akan masuk surga seperti janji Allah kepada Nabi Adam
dan Ibu Hawa ketika Allah menyuruh mereka keluar atau turun dari surga. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami katakan, turunlah kamu semuanya atau keluarlah kamu semuanya dari surga. Terus janji Allah, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Nanti kalau kalian kedatangan petunjuk dariku. Nah, jadi mulai dari awal sudah dijanjikan oleh Allah, oke, kamu aku usir dari surga, tapi aku akan kasih kamu petunjuk. Kalau kamu mengikuti petunjuk, kamu boleh kembali lagi ke surga. Nah, jadi Allah mengusir Nabi Adam itu bukannya lalu terus permanen di luar surga. Allah masih mempersilahkan, silahkan kembali, tapi latihan dulu. Karena di surga tidak boleh ada pelanggaran. Nah, supaya latihan, gunakan pedoman. Nah, pedoman ini selalu Allah mengutus para nabi. Ya. Nabi satu meninggal, diganti nabi yang lain, terus yang terakhir Nabi Muhammad disertai kitab yang bisa kita manfaatkan sampai sekarang. Nah, Allah menjanjikan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Karena apa? Di surga nggak ada takut dan tidak ada sedih. Ya, ini adalah janji Allah, maka jangan sampai kita miss. Kalau orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran, di dunia saja sengsara, apalagi di akhirat. Ya, Allah mengatakan, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku ini adalah antara lain Al-Quran. Kalau orang yang tidak mau peduli pada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunia dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Di akhirat gimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Kami kiring di padang mahsyar dalam keadaan buta dan ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk meningkatkan mutu puasa kita pada bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu masuk surga.